Ya, salam jumpa pemirsa, selamat malam. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Titik Pencerahan. Titik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang tintrim ayem tentrem. Kenapa demikian? Karena memang pada akhir-akhir ini banyak sekali berita-berita atau tayangan-tayangan yang sebenarnya justru tidak memungkinkan untuk kita itu bisa tentrem. Nah, bagaimana cara kita menuju ketentreman? Nah, itu tentu saja ada narasumber yang bisa menjelaskan tentang bagaimana menuju arah tentrem ini. Kirianto Wangendali. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, pemirsa, sebelum saya berbincang-bincang, ini saya menyapa dulu. Ini ada Bapak Karyono. Bapak Karyono, sugeng dalu Bapak. Bapak Karyono ini Kirianto sudah sepuh, tetapi pemikirannya dan perhatiannya terhadap seni budaya sangat tinggi sekali. Beliau tinggal di Jalan Lahor Gang 2, RT 4 RW 4. Sugeng dalu. Sugeng mirsani Titik Pencerahan dalu menika Ki Karyono. Mugi-mugi sehat-sehat selalu. Ya pemirsa, seperti biasanya kita hening sejenak. Dan ada lagi sebetulnya, Kirianto pernah ketemu yang di Tumpang itu, Kirianto. Candi Jago. Candi Jago. Oh iya, siapa? Ki Suryo. Ki Suryo, Candi Jago. Ya mudah-mudahan beliau-beliau ini memang penggemar Titik Pencerahan, tapi juga memiliki pengetahuan yang sangat luas juga tentang budaya Jawa khususnya. Ya pemirsa, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, seperti biasanya kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ono kidung rumeksa ing wengi teko ayu luputa ing lara luputa pilai kabeh yen setan datan purun paneluan tanono wani miwah panggawe Allah gunane wong luput genia temahan terata maling ado tanono ngaraming mami guna duduk pan sirana. Ya, demikian tadi pemirsa satu tembang awal dari acara Titik Pencerahan ini yang selalu saya kumandangkan. Mudah-mudahan dengan tembang-tembang tersebut semesta ini bisa aman, tentram. Nah, sekarang kita berbicara masalah tintrim ayem tentrem. Nah, tentu Titik Pencerahan ini selalu memberikan suguhan yang baik para pemirsa. Untuk itu, judul tintrim ayem tentrem ini Kirianto sudah mempersiapkan satu geguritan. Nah, ini untuk pemirsa biar di wow sekali Kirianto. Monggo Kirianto. Ya, di sini kan sekaligus makna dari tintrim ayem tentrem ya. Hanya kita kepingin untuk menjelaskan saja dalam bentuk tulisan. Saya bacakan. Ya. Tintrim ayem tentrem. Sepi nyenyet seneng tan wigih ringo-ringo. Tintrim mendung lumayang tengah wengi grimis riwis-riwis atis kasempyok sorot padang rembulan jagat sintru jangkrik ngerik wis padha turu. Ayem manuk engkuk mantuk-mantuk nangkring panggaring kaya melu nembang prawan sunti lungguh ngebuk karo pacangane. Tentrem sisih kulon Candiala teka urip wis tumata
saking dawuh dipinangkani tintrim ayem tentrem ora wigih ringa-ringa sesambungan dawuhing Gusti. Wong-wong kang padha ngiman lan atine tentrem sabab eling marang Gustine. Padha elinga mung eling marang Gusti, atimu dadi tentrem. Manunggaling kawula Gusti, rep sidhem permanem tanana sabawaning walang awisik. Gegodhongan tanana obah samirana datan lumampah. Ingkang kapiarsa amuk swaraning abdi kriya gending miang kemasan ingkang nambut kardi ingkang pating carengkring lir mandaraga amimbuing aslining swasana. Matur nuwun. Wah, oke. Ya setidak-tidaknya pemirsa dari geguritan itu kita sudah memiliki gambaran apa sebenarnya tintrim ayam tentrem yang akan kita bahas pada malam ini. Kirianto, satu-satu kita onceki. Tintrim itu seperti tadi sing sepi, jangkrik ngeri. Ini apa sebenarnya Kirianto? Iya, ini geguritan ini kan muncul pada saat kita semua sebenarnya ya, yang sudah 50 ke atas ya, 60 ke atas ini ya, mengingat kembali masa lalu, keindahan masa lalu, keindahan pada saat kita masih bocah-bocah ya, ya. Kita di desa itu kan suasana tintrim ya, nyenyet tadi itu ya. Kita ingat tintrim itu saya analogikan pada saat ada terang rembulan ya. Di tengah malam semua sudah pada tidur ya. Ada hujan gerimis ya. Kita masih ada di depan rumah ya, sendirian ya. Entah apa yang kita kerjakan. Ono jangkrik ngeri ya, seolah-olah dunia itu milik kita. Karena emang semua tidur. Ya. Kita berada dalam suasana yang remang-remang di apa terang bulan itu. Ini yang saya katakan nyenyet tadi. Ya. Suasana keindahan itu loh. Nah, kalau kita hubungkan tintrim tadi dengan tentrem ya. Tentrem apa tintrim dengan ayem ya. Ayem itu sebenarnya tintrim ayam tentrem itu kan penekanan ya, suasana ya, suasana kebatinan ya, seseorang pada tingkat tertentu, sehingga tadi ada kata-kata manunggaling kawula Gusti dalam konsep budaya Jawa. Orang itu kalau melalui tintrim ayam tentrem ini sebenarnya sudah menyatu dalam konsep Jawa itu manunggaling kawula Gusti. Hilang kondisi kemanusiaan itu ya. Kalau orang Jawa tan montro kadi pangejoan teng dewa saka kayangan. Hilang kemanusiaannya ya. Kita yang tintrim dulu Kirianto. Jangan tadi mengatakan bahwa ini kan menggambarkan suasana. Bisa-bisa suasana romantis gitu. Ya. Nah, kalau romantis tadi kan saya gambarkan yang kedua pada waktu kita berbicara ayem gitu. Bagaimana dalam suasana. Maka tadi saya katakan ini adalah penekanan-penekanan. Yang pertama penekanan diri pribadi ya. Ini sebenarnya bukan hanya kita bercerita tentang kondisi alam yang gumelar ini, bukan, tapi kondisi kebatinan kita. Ya. Jadi kalau kita sudah masuk pada alam kebatinan kita yang tintrim, suasana tidak ada sesuatu. Tidak ada makhluk lain sebenarnya. Kalau tuh ada makhluk yang lain itu esensinya menambah suasana tintrim. Jangkrik ngerik tadi ya. Tidak berbahaya kan jangkrik ngerik itu. Nah, sudah tidak ada lagi namanya harimau, nafsu, angkara, murka dan sebagainya. Yang ada bahkan suasana kebatinan orang tersebut betul-betul terhibur oleh suara-suara yang semacam itu. Apalagi ada air gemericik. Air gemericik gitu, ya. Kita menjadi ingat semuanya. Karena ini adalah awal, katanya orang Jawa, awal manusia untuk mengerangkeh menjangkau kemuliaan Tuhan. Untuk mengingat semuanya Kirianto. Ketika kita mengingat masa lalu, misalnya
dalam suasana tintrim tadi. Apakah mengingat masa lalu itu perlu atau bagaimana untuk menuju ke suasana ayem dan Iya, tentrem ini? kehidupan itu kan cokro manggilingan ya, berputar terus ya, sesuai dengan poros kita sebagai manusia. Mas Samsu pasti berbeda cokro manggilingannya dengan saya, karena saya punya sejarah yang berbeda. Saya dari tempat yang timur yang jauh sana, Mas Samsu dari Batu ya. Suasana Batu berbeda dengan suasana kita. Tetapi sebenarnya kondisi kebatinan tidak jauh berbeda. Bahwa kondisi itu pasti pernah dialami oleh siapa saja. Bisa terlewati lah ya. Iya, terlewati. Makanya kita kan dalam kehidupan itu beruntung manusia yang sudah bisa menemukan keindahan-keindahan masa lalu. Ya. Bahkan kesusahan-kesusahan masa lalu apabila sudah bisa diramu dalam pikiran manusia menjadi indah, itulah keindahan juga. Ya. Nah, pola-pola bentuk dari suasana tintrim itu bagi manusia, bentuknya itu bisa dinamakan apa? Ketika manusia berada dalam suasana tintrim itu, ya, manusia dalam berikutnya, ya, pada waktu suasana tintrim tadi berikutnya menjadi ayem, ya, bentuknya nanti di ayem, ya, karena tintrim itu suasana kebatinan secara individual bergabung dengan sesuatu di luar, tapi bukan sesuatu yang berpengaruh terhadap pribadi-pribadi itu. Yang kedua, nanti kita sudah merasakan bahwa di situ ada satu keindahan karena kita bergabung dengan sesuatu yang ada di luar kita. Wujudnya. Ya, gitu. Kita bincangkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Setitik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Setitik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang tintrim, ayem, tentrem. Ya, kita lanjutkan, Kirianto. Tadi mengarah pada sudah ayem. Maksud saya gini, Kirianto. Posisi kondisi manusia yang bagaimana untuk bisa menyikapi tintrim menuju ayem tadi? Ayem. Ya, kalau kita berbicara masalah suasana hati, itu berbicara dulu masalah siapa manusia. Sebenarnya kan begitu ya. Ya. Jadi suasana itu bisa didapatkan karena manusia itu sudah mampu untuk mengelola potensi ketenagaan manusia dengan baik, ya. Sehingga semua yang masuk dalam jasad kita, di dalam kebatinan manusia itu betul-betul sudah menjadikan suasana tintrim. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita kan sudah menguraikan tentang siapa manusia. Manusia itu Pancasila manusia. Kalau saya nyebut Pancasila manusia. Jadi kalau orang-orang menyebut Pancasila itu yaitu, ya, yang tampak itu, saya tambahkan Pancasila manusia. Ada Pancasilanya. Ada Pancasilanya. Ya. Jadi manusia itu ada ruh. Dalam Pancasila ada ketuhanan yang maha esa. Ruh itu adalah percikan sifat keindahan Tuhan, sama dengan itu. Ya. Yang kedua, Pancasila ada apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kondisi manusia itu rasa. Ya, rasa bagaimana manusia itu untuk merespon segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Yang ketiga ada apa? Persatuan Indonesia. Ada hati. Ini sangat penting untuk menentukan tintrim dan ayemnya manusia nanti. Hati itu, persatuan itu. Ya, karena persatuan itu kan sesuatu yang berbeda-beda, tapi kita secara pribadi bisa meramu menjadi satu keindahan, menjadi pelangi yang indah. Kalau menurut Mas Samsul kan seperti itu. Ya. Dan sebagainya, ya, sampai pada keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, ya. Jadi ada ruh, ada rasa, ada hati, ada akal, ada nafsu. 5. Jadi Pancasila itu sebenarnya manusia. Ya. Perwujudannya di situ sebetulnya. Ya, kalau kita tuh menyalahkan Pancasila, menyalahkan diri kita sendiri. Ya. Karena Pancasila sifatnya universal. Untuk manusia, bukan untuk bangsa Indonesia saja sebenarnya. Seluruh. Untuk dunia, seluruh manusia.
Ya, ini kan belum. Ini nanti kita bongkar di Dhamma TV berikutnya. Banyak materi yang harus kita ya. Ya, menuju ke ayem tadi. Nah, kemudian dari tintrim menuju ke ayem. Sampai menuju ke tentrem. Bagaimana Kirana? Ya, kalau kita berbicara, tadi kan kita katakan tintrim itu sebenarnya secara individual dalam kebatinan kita. Ya, tidak ada makhluk lain. Ya, kalau tuh ada makhluk tidak berpengaruh terhadap kita. Ya, nah kalau kita berbicara ayem, ya, itu berbicara tentang di luar sana ada makhluk lain. Tapi makhluk lain itu menjadikan suasana kita semakin tintrim, semakin indah. Ya. Ada fenomena lain yang menjadikan indah. Tidak malah membuat kita galau. Oh, tidak galau, tidak galau. Jadi kalau kita dalam konsep tasawuf Jawa itu, pada waktu orang itu tintrim, gampang itu sebenarnya. Kenapa gampang? Bagi mereka-mereka yang memang memiliki masa lalu yang betul-betul berkesan dari waktu ke waktu, sehingga pada hari tuanya dia mengingat dengan gampang di kesendiriannya. Ya. Sekarang kita dihadapkan pada ada sesuatu yang lain yang itu sebenarnya berpengaruh, tapi mereka mampu pengaruh tadi itu direngkuh menjadi pengaruh keindahan. Jadi semua dipandang indah. Indah. Kalau yang pertama tadi, ya luar biasa karena memang tidak ada yang mempengaruhi. Kita dicoba sekarang dengan sesuatu yang mempengaruhi. Tapi yang mempengaruhi di luar diri kita tadi bisa kita rengkuh menjadi keindahan. Ya. Maka tadi saya ibaratkan bagaimana di terang bulan itu, ya, laki-laki dan perempuan berdua-duaan. Ya. Itu menunjukkan suasana bahwa semuanya, ada orang, tidak ada orang, kehidupan betul-betul menyenangkan. Seakan-akan milik dewe. Ya, ya. Karena di dunia dikodratkan manusia itu memang tidak sendirian. Tapi manusia yang bermacam-macam itu bisa kita rengkuh menjadi satu milik kita. Dalam keindahan. Ada Jawa, ada Madura, ada Sunda, ada Kalimantan, dan macam-macam. Kali itu kita berbicara kebangsaan. Ya. Biasanya orang itu kan kalau begitu kan etnosentrisnya maju ini ya. Aku lebih kan begitu. Yang lebih-lebih tadi itu kita rengkuh semuanya. Menjadi keindahan dalam kehidupan kita secara pribadi. Ya, kalau kita melihat dua yang penjenengan gambarkan tadi dari tintrim ke ayem, akhirnya apakah manusia harus menuju pada tintrim atau menuju pada kesendirian atau bagaimana Kirianto? Kesendirian tadi ini kan apa? Ini kan laku tasawuf ya. Ya. Jadi harus dibedakan. Ada laku filsafat ya dan laku tasawuf. Ya. Orang Jawa itu kan cara berpikir tasawuf, bukan filsafat. Intisarinya. Kalau filsafat itu kan filsafat ada dua. Tokoh filsafat itu ada orang yang melihat kebenaran dari dia membaca buku, dan buku itu bersifat empirik. Hebat dia. Baca buku dia banyak. Ya. Dan buku-buku yang dia baca itu buku-buku yang nyata. 1 + 1 2. Dia bisa menjelaskan itu. Logika 1 + 2. Apabila ada laki-laki ketemu dengan perempuan sebagai seorang suami istri, maka apabila mereka bersama-sama akan membuahkan satu janin dan sebagainya sehingga jadi bayi dan lain. Dia bisa menjelentrehkan karena itu realita. Tapi pada waktu kita berbicara tentang kebatinan orang Jawa, nggak bisa. Karena sifatnya bukan empiris, sifatnya masih bersifat ideologis. Gitu. Jadi kalau kita disuruh untuk contoh nih kaya ngopo, ya rasano dhewe kan begitu ya. Ya. Guru-guru banyak mengajarkan kepada kita, kalau kamu nanti begini maka kamu akan begini.
Itu karena guru sudah merasakan itu. Dan guru spekulasi juga sebenarnya. Apabila karena berkali-kali begitu, rasanya begitu, maka pada muridnya dia akan mengatakan, kalau kamu begini, maka kamu akan begini. Rasakno dewi. Kan begitu. Dewi, ya. Jadi konsep tintrim tadi rasakno dewi, ya. Konsep ayem juga rasakno dewi. Ya. Jadi pedes Lombok ini tidak bisa diterangkan ya. Tidak bisa diterangkan. Nah, saya sama menjes itu baru ya. Nah, ini ada istilah Kirianto, topo ngerami. Topo ngerami ini kan dalam suasana umum di kerumunan. Itu katanya bisa mampu menuju pada suasana tintrim. Apakah iya begitu? Ya, makanya masing-masing individu kan berbeda-beda potensinya. Kalau kita berbicara topo ngerame, itu kan koyok-koyok wis diniati. Ya, memang katanya topo. Tapi suasana tintrim itu kadang-kadang tidak diniati, dia menemukan itu. Muncul dengan sendirinya? Ya, suasana itu muncul dengan sendirinya. Gitu loh. Tintrim itu. Tapi kalau namanya topo ngerame itu kan memang dia berniat mempersiapkan sesuatu ya di tempat keramaian dalam konteks itu ya. Tapi dia bisa untuk menjaga konsistensi dalam batinnya itu menjadi tintrim juga. Kan begitu? Ya. Fungsi topo tadi kan mendekatkan diri pada Tuhannya. Ya. Nah, kebanyakan untuk mendekatkan diri pada Tuhannya itu kan dalam suasana tintrim tadi. Istilahnya orang kampus itu menyamakan frekuensi, gitulah kira-kira gitu. Sehingga bisa bersentuhan. Jadi frekuensi gelombang yang molak-malik di sekitar itu tidak akan berpengaruh dengan frekuensi kita terhadap itu dan itu ya. Ya. Ya, Kirianto, memang istilah-istilah itu menjadi muncul dan orang-orang akhirnya menjadi bertanya-tanya, lalu pengaruhnya bagaimana. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih orang banyak yang berlomba-lomba ingin mencapai ayem tentrem, tetapi banyak juga yang berlomba-lomba seperti itu tetapi tidak menemukan, malah tidak menemukan. Ini kira-kira gejala apa gitu? Iya, sebenarnya begini. Sebenarnya kepingin itu kan nggak boleh. Kepingin itu nggak boleh sebenarnya, gitu loh. Nah, ini dilakoni kan, gitu. Dilakoni. Ya wes dilakoni aja gitu loh. Ya. Maka ini menjadi nggak umum, ya, menjadi nggak umum. Ndonga lek kuwi terus ora kuat apa-apa. Ya. Ini ya, mamanya ndonga kepengin sugih. Loh, apa pangeran niku apa nggak loman? Gitu, gitu loh. Hal semacam itu. Sehingga kadang-kadang konsep-konsep yang umum ya di dunia agama itu oleh orang Jawa dikatakan ora oleh ngono kuwi, gitu. Njaluk gak oleh. Lek kuwi njaluk berarti ya pangeran kuwi ya ora loman, ora gampang ngekeki. Kowe iki dikeki sadurunge kuwi butuh. Nah, gitulah istilahnya. Ya, ayo, ya toh. Hal-hal semacam ini. Semakin dalam ini pembicaraannya, tetapi nanti dulu kita tunda dan jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang tintrim ayem tentrem. Oh ya, saya mengingatkan para pemirsa, penjenengan bisa ya ini kirim apa saran atau memberikan masukan, memberikan apa materi untuk acara Titik Pencerah, monggo kita terbuka saja di nomor WA di bawah ini. Gitu kira atau ya. Atau kan Mas Samsu, ini kan kita sudah berjalan sekian tahun ya, meskipun kemarin ada jeda sebentar ya, sekian tahun ya. Kalau sekian tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu itu kan banyak ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara kita yang selalu diskusi, mengikuti. Tidak ada salahnya kalau pada satu saat kita membuat
Nah, kalau sekarang kan gampang ya membuat WA katanya. Grup WA, gitu ya. grup. Ini ide menarik. Itu sehingga bisa komunikasi setiap saat. Ya. Ya. Ada kita juga bisa belajar dari pengalaman saudara-saudara yang ada di sana ya. Sama saling mengisi. Iya. Bisa guyon ya, guyon parikeno satu saat bisa ketemu di mana ya. Ya seperti kelompok-kelompok pada umumnya. Ya. Nah, cuman kelompok-kelompok ini kelompok setitik pencerahan. Setitik pencerahan. Sedapat mungkin memberikan pencerahan. Karena manusia itu hebat di satu sisi belum tentu hebat di sisi yang lain. Ya. Nggak mungkin manusia itu akan universal hebat semuanya. Iya. Ya. Ya ini sebuah ide yang bagus. Jadi pemirsa bisa mengirimkan nomornya di WA bawah ini, itu nanti dengan otomatis akan tergabung di grup ya, grup setitik pencerahan. Ya luar biasa sekali. Nanti di grup itu juga bisa menjadi saling silaturahmi lah. Ya. Nah, kita kan sudah lama tidak silaturahmi dengan yang di Kediri. Iya. Siapa itu ya sampai lupa saya. Iya. Ki Getul, papar Kediri. Itu mungkin ya masih bisa nyambung lagi. Ya gara-gara pandemi 2 tahun yang lalu kita agak istirahat memang. Ya Kirianto, kita lanjutkan bincang-bincang kita seperti itu tadi. Ini pembahasannya sebetulnya penjelasan tadi antara filsafat dan tasawuf ini sebenarnya kita lebih cenderung ke tasawufnya Kirianto. Iya. Berbicara ke kalau orang Jawa itu tasawuf itu kan kebatinan itu sebenarnya. Kebatinannya. Ya, karena batin itu artinya kan gaib. Nah, tasawuf itu ilmu pengetahuan yang datang dari kegaiban sebenarnya. Ya. Dari kegaiban. Kalau yang filsafat datangnya dari kenyataan. Nah, kalau ini digabung maka bisa menjadi ilmu yang nyata sekarang itu. Sebagai cikal bakalnya keilmuan yang sering kita bicarakan itu. Bahwa cikal bakal keilmuan itu dari kebatinan ini. Ini orang kan pada katakanlah memandang sebelah mata kalau mendengar kebatinan. Padahal ini tasawuf kalau dalam konteks agama tertentu itu. Artinya pemberitaan yang datang dari sisi Tuhan. Dari batin, gitu loh. Ya, ini kan karena pada zaman ini kan terus kita menyalahkan sejarah ya. Memang sejarah masa lalu itu kan berusaha untuk mengkaburkan nilai budaya masyarakat lokal. Itu sudah terbiasa penjajah semacam itu. Makanya kalau di Indonesia sekarang rame ya ini ya. Bahwa ada namanya sebagainya rame itu ya. Itu karena kristalisasi masa lalu di mana penjajah itu memang berusaha untuk mengkaburkan nilai budaya lokal. Sama dengan penjajah dulu itu memberikan garis merah pada kata-kata kebatinan, batin. Padahal orang Jawa itu senangannya kan batin, kegaiban. Nah, itu dianggap yang macam-macam. Batinan atau kejawen itu sudah rasanya kayak sesuatu yang tidak cocok dengan keadaan yang sekarang. Udeng dan sebagainya itu ya. Makanya sekarang ada istilah post truth ya. Jadi ya di atas kebenaran. Ya kebatinan itu sebenarnya. Ada postmodern ya. Jadi modern itu di atasnya ada lagi. Ada lagi apa namanya? Yang mengikut sertakan keilmuan yang bersifat batiniah itu. Nilai budaya itu, kegaiban itu, keyakinan itu. Jadi mubeng saja sebenarnya. Gitu loh. Ya kalau kita berbicara masalah ilmu tadi Kirianto, ini ada ilmu iku lakone kanthi laku. Nah, ini gimana Kirianto? Iya. Jadi kalau kita berbicara ilmu, ilmu yang saya katakan tadi filsafat. Gitu. Ada ngelmu. Ngelmu itu yang kebatinan tadi, yang tasawuf tadi. Ya. Jadi kalau di situ, makanya kata-katanya ilmu iku, ilmu, ngelmu iku, ngelmu. Gitu.
Tapi dua-duanya memang kelakuannya kanthi laku. Ya, kelakuannya kita mendapatkan ilmu pun dengan laku. Cuma lakunya itu bukan laku-laku untuk mendapatkan ilmu. Ya, kalau ilmu itu laku yang dia kerjakan itu sifatnya empirik. Ya, ilmu. Jadi pada waktu katakanlah ditemukannya bom atom katakan ya, Einstein dulu ya. Nah, itu Einstein berusaha keras. Yang dulunya itu sebenarnya ngilmu. Sebelumnya Ilmu. Tapi oleh Einstein ya itu dibuat ilmu. Ya, dicari ketergantungannya satu dengan lainnya akhirnya menjadikan barang yang sangat berbahaya itu. Lah ilmu sendiri itu muncul karena kanthi lakunya juga laku bukan seperti ilmu. Jadi gini, lakunya kebatinan gitu. Kebatinan, ya. Jadi laku kebatinan memunculkan namanya ilmu. Ilmu dipelajari namanya ilmu. Ya. Jadi sebenarnya esensi kebatinan, ya, ini dekat dengan Tuhannya, dekat dengan yang maha gitu loh. Berarti kelakuan kanthi laku itu juga kebatinan. Iya. Bentuknya wujud. Kalau diwujudkan tidak bisa diwujudkan. Tidak bisa diwujudkan. Ya, katakan Mas Samsu itu berpuasa, ya, berpuasa cegah dawarlan guling, ya. Ini oleh-olehannya kan ilmu nanti, ya, ilmu ini masih absurd, ini masih abstrak, masih abstrak. Nah nanti ini akan ditarik ke bawah lagi, diuji coba macam-macam ya, akhirnya menjadi ilmu. Gitu. Nah orang-orang Jawa itu sayangnya pada waktu dia dikatakan kebatinan, lari dia, ya. Kenapa? Karena stigma kebatinan itu adalah ya, yang ngono-ngono kae. Ini jadi masalah. Sebenarnya kalau kita mau berbicara secara terbuka, semua agama itu cara yang dia gunakan itu ya kebatinan. Ya. Gitu loh. Karena bagaimana bisa menggapai kemuliaan Tuhan kalau tidak dengan batin kita? Ya. Tetap ngantarnya ke batin ya. Batin. Ya. Terus untuk mencapai tentrem. Ya. Nah, ini bagaimana kira? Nah, tadi kan tintrim, ayam sudah ya. Berarti 2 langkah ini kita sudah sukses. Akan masuk tentrem. Ya. Makanya dalam kehidupan manusia dari tintrim menuju tentrem, ya, untuk menuju ayam, ya, tentrem ini, kita lihat orang-orangnya. Ingat tadi ya, pada waktu kita berbicara tintrim, tentrem itu sudah bersentuhan dengan sesuatu di luar kita. Sejelek apapun di luar kita itu bisa kita rengkuh menjadi satu keindahan. Ya, ayam wis. Ya. Contohnya, kita punya ilmu, tapi ilmu itu manfaat. Orang yang begini karena kita punya ilmunya, maka orang tadi menjadi orang baik. Ya terlepas siapa yang baik itu ya, atau siapa orang yang sedang masuk dalam suasana ayam tadi ya. Tuh. Terus kita menjadi orang yang kaya raya. Tapi kekayaan tadi kan tidak berpengaruh terhadap kehidupan pribadinya. Ya. Biasanya orang kaya itu kan akan menjadi luput terusan ya. Ya, tapi semuanya bisa direngkuh untuk kekayaan tadi betul-betul untuk bermanfaat buat lingkungannya. Ya. Banyak di dunia ini orang yang kaya raya tapi lingkungannya miskin papa. Itu? Lingkungan kehidupannya. Iya. Nah, ini kan berarti dia tidak bisa masuk dalam ranah ayam tadi. Ya. Sampai begitu ya. Bisa berpengaruh, bisa dilihat dari pengaruh di luar lingkungannya. Iya. Tidak hanya dirinya sendiri aja ya. Tidak. Ini nanti sudah universal nanti ya. Karena ini kan
langkah berikutnya itu kan menyatu dengan Tuhan. Ya, ya, ya. Kita sebagai manusia, dunia harus selesai dulu. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa, jangan kemana-mana, tetapi Setitik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Setitik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Tintrim Ayem Tentrem. Ya, Kirianto, ini menjadi sesuatu yang sebenarnya bukan absurd ya, bukan abstrak ya. Kalau kita menuju ke alam kebatinan yang sebenarnya itu sangat mempribadi begitu, bagaimana Kirianto? Ya, semua itu sebenarnya yang pertama tadi, enggak, kita tetap berhubungan dengan sesuatu di luar. Ya, yang Tintrim tadi secara individu kita berhubungan dengan luar. Tapi luar tadi itu tidak mempengaruhi. Begitu. Yang kedua tadi itu ada orang yang sebenarnya bisa mempengaruhi kita, tapi kita mampu untuk besem itu menjadi keindahan buat kita. Tidak terpengaruh lah ya? Tidak. Bahkan orang-orang yang jahat sekalipun akan menjadi baik karena keberadaan orang yang sudah berhasil dalam memasuki alam alam tentrem tadi, alam ayem tadi. Ya. Jadi nggak ada. Makanya banyak tokoh-tokoh dulu itu yang diceritakan bersama dengan bekas rampok, bekas maling, jadi bekas semua. Ya, kalau ketemu dengan orang-orang semacam itu, tidak tambah diajak rampok, kira-kira gitu ya kondisinya. Nah, tadi ada yang menarik Kirianto, jenengan mengatakan bahwa orang yang sudah pada puncak kehebatan, tetapi masih berada pada lingkungan yang tidak hebat, ini justru belum tentu mendapatkan satu ketentraman. Ini bagaimana? Iya, bukan belum tentu ya, pasti tidak mendapatkan. Pasti memang tidak bisa. Tidak mendapatkan karena kriteria-kriteria tertentu ya, tentu berbeda-beda orang akan membuat kriteria syarat-syarat ini ya. Jadi pertama orang berilmu, tapi ilmunya tadi betul-betul manfaat untuk lingkungannya. Orang-orang yang kaya raya, tapi kekayaan tadi itu betul-betul digunakan untuk sekitarnya, ya. Bahkan dikatakan kalau toh ibarat kematian menjemput istilahnya, menjemput dalam kondisi dia itu sedang mengabdi pada Tuhannya, sehingga dari waktu ke waktu mengabdi pada Tuhan. Semua pikirannya, semua gerakannya, semua hasil karyanya untuk Tuhannya. Ya. Itu baru dikatakan tentrem. Ayem. Ya, jadi Tintrim ayem tentrem. Ayem udah tidak nganu lagi. Dia tidak khawatir lagi dengan sesuatu yang ada di luarnya. Karena apa? Harimau sekalipun kalau ketemu dia, yang ganas itu akan lulut, istilahnya gitu loh ya. Tunduk ya. Akan tunduk gitu loh. Sehingga ya sudah, ada apa saja itu pasti menjadi sesuatu yang tidak mengecewakan. Bisa jadi ada istilah kata-kata ketika kamu itu gelisah, sebenarnya bukan orang lain yang membuat kamu gelisah, tetapi dirimu sendiri yang menjadikan kamu gelisah. Dalam konteks ayem itu orang lain yang menjadikan kita tenang. Dalam konteks ya justru orang lain. Orang lain. Ya. Karena apa? Karena orang lain itulah sebagai tugas dia untuk menjadikan semuanya menjadi senang. Ketika kita menanggapi orang lain dalam keadaan apapun, tetapi kita tetap senang. Tapi akibatnya dari dia orang lain, senang. Sebabnya dari orang lain. Iya. Kenapa? Tadi ada kata-kata ilmu tadi. Karena orang itu orang yang berilmu. Ya. Itu. Banyak orang yang berilmu semakin marah-marah ya, semakin menghancurkan. Nah, itu sebenarnya bukan ilmu yang dimaksudkan dalam konteks meraih tentang ayem tadi. Ya. Sekarang menuju tentrem, bagaimana kira-kira? Ya kalau tentrem itu kan saya analogikan di situ itu seperti suasana tadi. Reptidem permanum tanono sabawing walang amisik kodangan tane basamirono datan wakang kape sambung suaring adigro geding meang kemasan nambut kardi dan sebagainya ya. Itu kalau kita lihat di janturan wayang itu.
Kalau tentrem itu sebenarnya hatinya itu sudah selalu terisi oleh Tuhan itu sendiri. Ya, udah, makanya di situ ada kata tanmigih ringo-ringo. Ya, udah, orang semacam itu kadang-kadang tampaknya ngawur. Makanya orang Jawa itu sangat takut loh dengan namanya pengemis itu dulu. Ya, karena pengemis itu bisa jadi apa, orang yang punya keilmuan seperti dirinya atau lebih daripada dirinya. Dia paham. Pada satu saat, Mas Samsu, ada seorang tokoh kebatinan. Ini yang tidak banyak diketahui orang. Dia bersama temannya mengajak temannya, ayo ikut saya. Kemana? Udah, pokoknya ikut saya. Ikut kemana-mana. Pada satu saat dia itu ketemu dengan seseorang. Ya, ini orang yang sudah ayem ya. Ketemu dengan seseorang. Pada waktu dialog, omong-omongan, tiba-tiba orang tadi itu minta doa. Mohon saya didoakan. Ini kan lama ing menungso lah, bagaimana apa kebiasaan manusia. Setelah berdoa, berpisah dia. Di kejauhan orang itu merasa oleh temannya tadi ya, kok dilihat orang tadi kok kecewa. Orang yang baru dimintai doa tadi kecewa. Dan dia mendengarkan, katanya begini dalam cerita itu ya. Kenapa ya Tuhan, Engkau buka diriku ini? Ya ingat ya, Engkau buka. Artinya ada orang yang tahu bahwa orang itu sudah pada tingkat tentrem. Orang tentrem itu sebenarnya kan sudah tidak mau lagi dalam kehidupan dunia sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena asik dengan kehidupan bersama Tuhannya. Sehingga seperti terbuka tabir gitu. Iya. Ya. Siapa dulu yang dalam sejarah itu, wali-wali itu yang dibunuh itu? Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar. Kalau di Irak itu ada namanya Al-Halaj dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh semacam itu. Kenapa sampai dia itu, ini dalam sejarah ya. Kenapa tokoh-tokoh semacam itu harus dibunuh? Bahaya. Kenapa bahaya? Karena dia mengatakan dirinya Tuhan. Ya. Padahal dia tadi mengatakan dirinya Tuhan itu karena dia sedang bersama dengan Tuhan. Ya, kita nggak tahu lah seperti apa. Yang jelas seolah-olah aku inilah Tuhan. Ya. Mungkin saking dekatnya gitu ya. Saking dekatnya, dia akan mengatakan saya sedang bersama dengan keindahan Tuhan, kira-kira begitu. Ya. Akhirnya dibunuh karena nggak umum seperti itu. Ya. Bahkan kalau kita ada beberapa waktu yang lalu, saya analogikan itu adalah Werkudara ya, Bimo itu. Bimo yang sedang mencari Tirta Pawitra Mahaning Suci. Tirta itu kehidupan, Pawitra resik Mahaning larem suci luput saka dedosan. Bratasena mencari itu. Mencari kehidupan bersih, tenang, tanpa dosa. Di mana dia mendapatkan? Dia mendapatkan di Samudra Minangkalbu, di tengah-tengah gelegaknya kalbu hati ini. Di sana dia mendapatkan, ya, mendapatkan yang namanya Tirta Pawitra Mahaning Suci. Di sana juga akhirnya dia bisa untuk berbicara dengan dirinya sendiri, ya, diri sendiri. Padahal dalam konsep Jawa ada yang mengatakan bahwa hati itu adalah singgasana Tuhan itu sendiri. Hati, ya. Nah, berdua ini antara Bratasena dengan dirinya di dalam hati ini dia bisa berbicara. Sehingga pada saat mereka itu sudah terbiasa semacam itu, dia tidak mau lagi untuk turun ke dunia menjalankan tugas kesenopatian dia. Kenapa?
karena asik di sana. Makanya Dewata pada turun ke Argo Kiloso itu dalam rangka mengingatkan, Brotoseno, kamu tetap sebagai manusia senopati dalam Baratayuda nanti, maka jangan asik berdiskusi dengan Tuhan. Turun kamu ke dunia. Nah, tentrem. Ya Kirianto, ini waktu juga tidak mengizinkan untuk kita berbincang-bincang lebih lama, tetapi setidaknya menuju tentrem tadi masih, ya sebetulnya masih ada pembahasan yang perlu kita bahas. Gitu. Mudah-mudahan minggu depan kita masih bisa berbincang juga. Dan saya mengingatkan lagi para pemirsa, seperti yang gagasan Kirianto tadi, kita selayaknya membuat satu grup WA, kemudian penjenengan bisa mengirimkan nomor di WA bawah ini, nanti otomatis sudah diskusi. Sudah bisa menjadi anggota grup, dan kita saling silaturahmi, berbagi ilmu di sana. Ya pemirsa, akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Roma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.